Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka pembelajaran kita hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekarang terlebih dahulu kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doanya. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Amin. Baiklah, sekarang ibu akan absen terlebih dahulu. Bagi yang terpanggil namanya, silakan untuk mengangkat tangannya. Yusmira, Hadir, Bu. Meka Clara, Hadir. alhamdulillah berarti semuanya hadir ya. Pertahankan selalu kehadirannya. Baik, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pada pertemuan pembelajaran kita yaitu pertemuan ke-6. Baik, sebelum kita masuk pembelajaran kita pada hari ini atau ibu menjelaskan materi, siapa yang masih ingat apa materi kita pada minggu lalu? Saya, Bu. Ya, Mira, silakan. Kerajaan Islam di Indonesia. Ya, pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Islam Indonesia. Apa-apa saja yang kita pelajari? Itu ada Kerajaan Mataram. ya, kerajaan Mataram, Aceh ada Darussalam. Aceh Darussalam, ada Demak, kerajaan Demak, ada Banten. kerajaan Banten. Betul sekali yang dijawab oleh teman-teman tadi, yaitu kita minggu kemarin sudah mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Islam Indonesia. Baik, sebelum ibu mau tanya lagi, siapa yang tahu apa materi yang akan kita bahas pada hari ini? Peran pesantren dalam dakwah Ya, Islam. Mira? Ya, betul sekali. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Nah, ketika kita berbicara tentang pesantren, apa sih yang terpikir atau siapa yang tahu, Ananda yang tahu tentang apa itu sih pesantren itu? Yang tahu? Saya, Bu. Ya, Mira, silakan. Pesantren itu adalah tempat para santri untuk belajar. Ya, betul sekali. Betul sekali yang dijawab oleh Mira tadi. Yang lain, siapa yang bisa? Ya, bagus sekali jawaban dari Mira tadi, bahwa pesantren itu merupakan suatu lembaga pendidikan. Betul sekali, karena pesantren itu merupakan suatu lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Baik, sekarang ibu akan lebih jelaskan. Kata pondok pesantren itu berasal dari kata Funduk. bahasa Arab yaitu funduk. Ya, berasal dari bahasa Arab itu arti katanya adalah funduk. Funduk itu artinya asrama atau tempat para siswa belajar. Sampai di sini paham? Paham. Baik, jadi pondok pesantren itu merupakan suatu lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya santri yang tinggal selama 24 jam untuk memperdalam ilmu agama dan keterampilan-keterampilan lain yang berguna bagi hidupnya, yang di bawah bimbingan guru yang dinamakan dengan kiai, yang dikenal dengan kiai. Baik, sekarang ibu mau tanya lagi, siapa yang sini yang tahu apa-apa saja sih komponen-komponen atau sesuatu yang harus ada dalam sebuah pesantren? Masjid. Ya, ada masjid, Lara, Kitab kuning. ada kitab kuning, yang lain? Kiai. Ada kiai, yang lain? Santri. Ada santri. Ya, betul sekali yang Ananda jawabkan tadi, bahwa dalam sebuah pondok pesantren itu komponen-komponen yang harus ada. Yang pertama itu adalah masjid, yang mana masjid ini merupakan suatu lembaga atau satu tempat yang paling sentral dalam sebuah pondok pesantren, karena di masjid ini juga berlangsung pendidikan agama, itu tempat ibadah dan juga untuk menuntut ilmu-ilmu agama lainnya, seperti di dalam masjid itu bisa juga melakukan suatu kegiatan musyawarah. Nah, yang kedua komponen yang ada tadi seperti Ananda jawab tadi, yaitu adanya santri. Santri merupakan peserta didik yang menimba ilmu dari sebuah pesantren. Yang ketiga ada kiai. Kiai itu merupakan, siapa yang tahu apa itu kiai dalam sebuah pondok pesantren? Kira? Guru. Ya, betul sekali. Dalam sebuah pondok pesantren, guru itu disebut dengan kiai atau dipanggil dengan kiai. Kiai merupakan seseorang yang berilmu atau orang yang menyampaikan pendidikannya terhadap peserta didiknya. Baik, sekarang kita bahas tentang mengenai metode-metode pembelajaran Islam Indonesia. Apa saja yang tahu apa saja metode? Ya, Mira?
Bendongan. Ya, dalam pondok pesantren itu terdapat metode-metode pendidikannya. Yang pertama itu ada Bendongan. bendongan atau bentongan, yang mana metode bendongan ini seorang guru atau kiai yang disebut dengan kiai tersebut membacakan, menjelaskan, menerjemahkan pembelajarannya dan santri lain menyimaknya. Sampai di sini paham? Paham. Paham. Yang kedua ada apa metodenya? Sorongan. Ya, ada metode sorogan. Yang mana metode sorogan itu merupakan kebalikan dari metode betonan tadi. Yang mana metode sorogan ini seorang santri yang membacakan kitabnya atau membacakan kitabnya dan kiai yang menyimaknya. Jadi kiai ini menyimak bacaan dari santrinya dan kemudian mengoreksi atau membetulkan pembacaan dari santri tersebut. Sampai di sini paham? Paham. Apalagi metode yang ada? Metode itu ada? Pasaran. Ada metode pasaran. Metode pasaran ini merupakan metode pembacaan kitab secara kilatan. Contohnya, membaca kitab selama bulan Ramadan, Zulkahijjah, Zulhijjah, itu tergantung pada kapan pesantren itu melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, yang keempat ada metode apa? Musyawarah. Ya, ada metode musyawarah. Metode musyawarah ini juga dikatakan sebagai seperti kita melakukan suatu diskusi. Sampai di sini paham? Paham. Baik, selanjutnya kita lanjutkan yaitu mengenai dengan adanya pesantren, tentu Islam ini sudah diterima di Indonesia. Apa-apa saja alasan Islam ini mudah diterima di Indonesia? Siapa yang tahu? Masuk Islamnya mudah. Ya, betul sekali Mira. Syarat-syarat masuk Islam itu sangat mudah sehingga ajaran Islam ini mudah diterima di Indonesia. Apa-apa saja syarat Islam di Indonesia? Siapa yang tahu? Ya, Lara? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, betul sekali yang dijawab oleh Mira bahwa masuk Islam itu memiliki syarat yang sangat mudah. Salah satunya itu mengucapkan 2 kalimat masyahadat. Apa bunyinya? Siapa yang tahu? Ya, Mira? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, sangat bagus. Ya, betul sekali yang dijawab oleh Mira. Jadi, Islam itu mudah diterima Indonesia salah satunya karena syaratnya masuk Islam itu sangat mudah. Apalagi yang kedua? Islam itu Tidak mudah mengenal sistem kasta. Ya, bahwa Islam itu tidak mengenal sistem kasta atau Islam itu tidak membeda-bedakan mana masyarakat yang kaya atau masyarakat yang miskin ataupun dia cantik atau kaya, tetapi di dalam Islam itu yang membedakan manusia satu dengan manusia lainnya yaitu adalah keimanan dan ketakwaannya. Yang ketiga, kenapa Islam itu mudah diterima di Indonesia? Siapa yang tahu? Karena cara penyampaian tanpa kekerasan. Ya, betul sekali yang dijawab oleh Mira tadi bahwa Islam itu mudah diterima Indonesia karena Islam itu tidak mengenal kekerasan. Penyebaran Islam Indonesia baik dari dulu sampai sekarang tidak mengenal sistem kekerasan. Islam itu disebarkan secara damai. Sampai di sini paham? Paham. Baik, selanjutnya apa-apa saja sih peran-peran pesantren itu dalam dakwah Islam Indonesia? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Tafakuddin. Ya, Mira? Tafakuddin. Ya, betul sekali. Yang lain, Lara? Apalagi kalau menurut Lara? Memberikan landasan moral. Memberikan landasan moral. Ya, betul sekali. Wiwi? Apa? Kalau menurut Wiwi? Ikut serta dalam pembangunan bangsa dan negara. Ya, ikut serta dalam pembangunan bangsa dan negara. Betul sekali yang Ananda jawabkan tadi. Ananda jawab semua tadi itu betul. Karena pesantren itu memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Salah satunya yang seperti yang jawab oleh teman kalian tadi yaitu Takufiddin, yaitu memberikan pengajaran atau pendidikan yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua apa tadi? Memberikan landasan moral yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi agama Islam pesantren ini memberikan moral atau landasan moral terhadap santrinya yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang ketiga apa tadi? Ikut serta dalam pembangunan bangsa dan negara. Ya, betul sekali. Pesantren itu ikut serta dalam pembangunan bangsa dan negara. Jadi pesantren ini merupakan suatu lembaga pendidikan yang sangat berperan penting dalam penyebaran dakwah Islam di Indonesia. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa pada awalnya pesantren ini
yaitu pada Sunan Ampel, yaitu didirikan oleh Sunan Ampel di Surabaya. Jadi Sunan Ampel ini juga dikatakan sebagai Bapak Pendidikan Islam Indonesia, karena pesantren itu juga dikatakan sebagai Bapak Pendidikan Islam Indonesia. Kenapa begitu? Siapa yang ibu tanya lagi? Siapa yang tahu alasan kenapa pesantren itu dikatakan sebagai Bapak Pendidikan Islam Indonesia? Siapa yang tahu? Ya, Mira? Karena pesantren adalah awal dari pendidikan di Indonesia. Ya, betul sekali Ananda jawabkan tadi, bahwa pesantren itu dikatakan sebagai pendidikan awal yang ada di Indonesia. Seperti kita lihat dalam sejarah bahwa pesantren ini dikatakan sebagai Bapak Pendidikan Islam Indonesia. Bahkan tidak hanya dikatakan sebagai Bapak Pendidikan Islam Indonesia, karena juga dikatakan sebagai Bapak Pendidikan di Indonesia. Kenapa begitu? Karena pesantren ini kita kaji dengan sejarah, ke belakang ke sejarah, karena pesantren ini sudah ada sejak lama di Indonesia. Bahkan pesantren ini ada sebelum lembaga-lembaga formal lainnya ada, ataupun pesantren ini sudah ada sebelum madrasah ada. Sampai di sini paham? Paham. Masih ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak berarti untuk itu Ananda silakan mengulang-ulang pembelajarannya di rumah. Baik, karena waktu kita hampir habis, sekarang Ibu kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harapkan kepada Ananda untuk mengulang-ulang pembelajarannya di rumah, dan jangan lupa mengerjakan tugasnya, yaitu membuat resume materi kita pada hari ini. Oke? Oke, Bu. Baik, Ibu tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.